Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Dan juga tak lupa pula salawat serta salam tak henti-hentinya kita berikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai nabi pembawa obor keselamatan dunia dan akhirat, insya Allah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi Pendidikan Antropologi Bapak Dr. Abdurrahman SPD MSI dan dosen pengampu Bapak Dimas Aryo Sumili SPD MA. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah materi dengan judul Landasan Historis Kurikulum. Pembukaan. Landasan historis kurikulum membicarakan proses bagaimana program pendidikan masa lalu tumbuh sampai saat ini dan masih berpengaruh pada kurikulum sekarang dan masa depan. Jika pendidikan harus tumbuh dari posisinya yang konservatif menuju perbaikan mengikuti tuntutan zaman, pendidik perlu terus-menerus mengevaluasi landasan berpikir, praktik, dan prosedur pendidikan saat ini dengan memperhatikan perkembangan pendidikan di masa lalu. Stone dan Schneider 1971-224. Berikut ini sejarah singkat kurikulum sejak pra-abad ke-20 menjelang abad ke-20 sampai dengan kurikulum abad ke-20. A. Pendidikan pra-abad ke-20. Pendidikan pada hakikatnya telah ada semenjak manusia ada. Pada masa prasejarah, orang tua mengajar anak-anak dengan tujuan yang relatif sama dengan masyarakat saat ini, yaitu untuk mewariskan atau mentransfer nilai-nilai budaya kepada generasi muda melalui pendidikan. Pendidik sejak masyarakat praliterasi 7.000 sampai 5.000 sebelum Masehi merupakan sejarah panjang sampai masa kini ketika sejak itu umat manusia mengembangkan keterampilan hidup, life skill, seperti mencipta, mempertahankan, dan mentransfer kebudayaan. Pengembangan kebudayaan, keterampilan hidup, cultural survival skill itu adalah tema pokok pendidikan berdasarkan kenyataan bahwa sejak dahulu sampai kini manusia merespons berbagai masalah dan tantangan hidup untuk menemukan cara penanggulangan yang tepat bagi kehidupan yang baik. Pendidikan Mesir dan Cina kuno. Dari tahun 4000 sampai 3000, peradaban Mesir ditopang 3 hal utama: penggunaan mental, sistem tulisan, dan pemerintahan terorganisasi. Jensen 1968. Hampir seperdua dari menamir utama sejarah Mesir, pendidikan lebih fokus pada praktik daripada pengembangan berpikir kognitif abstrak, sedangkan aspek afektif diajarkan melalui institusi agama dan keluarga. Kemudian timbul pendidikan bagi anak-anak laki-laki yang diajarkan oleh bapaknya. Hal ini memungkinkan berkembangnya program pendidikan yang lebih berorientasi vokasional dengan sistem magang yang diperkuat latihan di rumah. Pendidikan Yunani kuno. Sistem pendidikan dunia modern berasal dari sistem pendidikan Yunani kuno sekitar 1600 sampai dengan 3000 sebelum Masehi. Fokus pendidikan mengutamakan latihan pada pendidikan jasmani melalui latihan kemiliteran, gimnastik. Pendidikan moral dan politik diajarkan dengan menghafal undang-undang. Sistem pendidikan Sparta tersebut menghasilkan anak berketerampilan militer yang kuat dan politisi andal. Jensen 1969. Pendidikan Romawi kuno. Pendidikan Romawi kuno dipengaruhi pendidikan Yunani. Tujuan pendidikan Romawi kuno adalah pengajaran nilai-nilai moral dan kemuliaan sosial untuk menjaga ketertiban hukum, kebiasaan, dan agama. Jensen 1968-11. Jika Yunani fokus pada filsafat spekulatif, Romawi lebih tertarik pada pendidikan bagi politisi dan tenaga administrator andal. Ornstein dan Levin 1985-87. Revolusi mengubah sistem pendidikan Romawi. Setelah Romawi menjadi imperium, keberhasilan orang di imperium itu ditandai kemampuan berpidato yang dilengkapi penguasaan sains dan pelayanan publik sehingga pendidikan menjadi domain pemerintah. Pendidikan Islam. Kebudayaan Islam bersumber dari Nabi Muhammad SAW 569 sampai 632 sebagai Nabi Allah yang menjadi reformer dan proselitizer.
dan nabi terakhir dan paling utama utusan Allah. Sumber utama ajaran agama Islam tertulis dan terpelihara dengan baik dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu sendiri, menurut Abdurrahman An-Nahlawi 1989-45, mulai diturunkan dengan ayat pendidikan, dan di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang memerintahkan umat Islam agar mampu menggunakan akalnya atau mampu berpikir, sehingga umat bisa mempelajari berbagai gejala alam raya hasil ciptaannya. Sejarah cukup banyak mencatat pakar dan pemikir Islam ikut berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Pada abad ke-10 dan ke-11, pendidikan Arab Islam 700 sampai 1350 berpengaruh pendidikan Barat, terutama pada evolusi keilmuan via abad pertengahan, khususnya filsafat pemikiran dan pendidikan tinggi. Sebagai hasil kontak ilmu Barat dan ilmu Arab Islam di Spanyol dan di Afrika Utara, ilmuwan Barat mempelajari cara berpikir baru tentang matematika, ilmu-ilmu alam, kedokteran, dan filsafat. Pakar Islam telah menemukan dan menerjemahkan pemikiran dan ide-ide filsuf Aristoteles, Euclid, Archimedes, dan Hippocrates ke bahasa Arab. Terjemahan itu penting bagi pendidikan Islam dan melalui kontak dengan Eropa. Hasil terjemahannya itu diperkenalkan kembali ke dunia Barat. Selain itu, pakar Islam berkontribusi pada studi astronomi, matematika, dan kedokteran. Pendidikan abad pertengahan. Karena pendidikan di abad pertengahan 500 sampai 1400 sebelum Masehi identik dengan pendidikan Kristen, perspektif kurikulum di era ini terkait ajaran Kristen. Era kebudayaan dan pendidikan Barat mulai pada akhir periode klasik Yunani dan Romawi kuno sampai permulaan era modern. Johnson 1968 mengidentifikasi 5 jenis sekolah di era Kristen. Catechumenal School dikelola gereja untuk mengajarkan doktrin disiplin dan moral sesuai ajaran Kristen di samping pengajaran scriptures dan hymns. Kedua, Catechetical School mengajarkan teologi Kristen dalam konteks filsafat yang Yunani dan sains. 3. Monastic School mengajarkan bahasa Latin, membaca, menulis, musik, dan etika bergaul dan moral di samping matematik dan astronomi. 4. Song School mengajarkan menyanyi dan musik yang harus dikuasai siswa mengiringi kegiatan agama. Dan 5. Century School dilaksanakan pendeta untuk mengajarkan nyanyian musik, dan jika waktu ada, diajarkan pula membaca dan menulis bahasa Latin sesuai kebutuhan gereja. Pendidikan era Renaissance dan Reformasi. Masa Renaissance bermula pada awal ke-14, 1350 sampai 1500, mencapai puncak pada abad ke-15 yang ditandai munculnya perhatian pada aspek humanistik Yunani Latin klasik. Martin Luther King dari Jerman dan John Calvin dari Perancis adalah dua kontributor utama dalam perubahan kurikulum era reformasi. Luther ingin semua pendidikan wajib bagi semua anak. Calvin mengusulkan perlunya supervisi rumah tangga supaya diketahui apakah orang tua mengajarkan ajaran agama dengan benar, sehingga bisa dihindarkan pengajaran agama yang tidak benar. Calvin juga menginginkan agar sekolah dan gereja sama-sama fokus pada pengajaran agama. Kedua tokoh menganggap peran strategi rumah tangga dalam pendidikan anak-anak sebagai bentuk disiplin anak-anak. Pendidikan menjelang abad ke-20. Pada awal tahun 1800-an, akademi mulai menggantikan sekolah grammar Latin karena akademi menawarkan beragam kurikulum praktis bagi siswa yang akan bekerja setelah tamat. Di samping program siswa yang akan meneruskan ke perguruan tinggi, ide Rousseau dan Locke diadopsi melalui reformasi kurikulum di Jerman oleh John Bas Dewedau dengan menambah mata pelajaran praktis seperti ilmu alam, sejarah alam, anatomi, dan pendidikan jasmani. Filsuf Jerman Johann Friedrich Herbar yang dikenal sebagai bapak sains pendidikan dan bapak psikologi modern. Hal ini disebabkan karena ide esensi tujuan pendidikan Herbar adalah mengembangkan manusia berbudaya sesuai standar nilai-nilai yang tinggi. Pendidikan abad ke-20. Ide James tentang learning by doing sangat berkesan pada Dewey, yang juga terpengaruh tentang antara demokrasi dan pendidikan oleh Mann dan Jefferson. Besarnya pengaruh tersebut terhadap Dewey terlihat pada banyak buku yang ditulisnya selama 93 tahun kehidupan. Dewey menekankan perlunya pendidik menyadari bahwa pendidik harus melibatkan anak secara bermakna dalam kehidupan sosial. Guru dan pengembangan kurikulum melalui pendidikan
dari aspek psikologis anak sehingga menghasilkan pengalaman yang berkembang melalui perkenalan anak atas pengetahuan yang relevan. Ide inilah yang membawa Dewi ke kesimpulan bahwa sekolah dan masyarakat tidak terpisah. Karena itu, tujuan sekolah ialah untuk menyelesaikan masalah sosial agar berbentuk masyarakat yang lebih baik. Implikasi ini Dewi menginginkan agar tujuan pendidikan sejalan dengan tujuan masyarakat. Baik, demikian materi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada sepatah kata yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.